Pada video kali ini kita akan melihat kembali seluruh materi yang telah kita pelajari dalam bagian perpangkatan dan bentuk akar. Dalam mempelajari materi perpangkatan dan bentuk akar, kita telah melihat bersama-sama materi tentang bilangan berpangkat, pembagian pada perpangkatan, perkalian pada perpangkatan, pangkat nol, pangkat negatif, serta bentuk akar. Lalu yang paling terakhir itu ada notasi ilmiah atau bentuk baku. Kelima pokok submateri ini akan kita coba lihat kembali satu persatu. Pertama, akan kita lihat tentang bilangan berpangkat. Jadi, perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum perpangkatan adalah A pangkat N. Dengan artinya itu adalah perkalian berulang A kali A kali A kali A itu ya, sebanyak N kali. Dengan N menyatakan bilangan bulat positif. Contohnya misalkan seperti ini, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Perhatikan ini adalah perkalian berulang 3 sebanyak 5 kali. Kita bisa tuliskan dia sebagai 3 pangkat 5. Begitu juga nanti misalkan ketika kalian menuliskan 6 pangkat 4, maka itu artinya adalah perkalian berulang 6 sebanyak 4 kali, yaitu 6 kali 6 kali 6 kali 6. Bilangan 6 ini akan disebut sebagai basis atau bilangan pokok, sedangkan 4-nya ini akan disebut sebagai eksponen atau pangkatnya. Coba perhatikan contoh berikut ini. Untuk bagian A ini, itu adalah negatif 2/3 kali negatif 2/3 kali negatif 2/3 kali negatif 2/3. Maka kita bisa tuliskan dia sebagai negatif 2/3 pangkat berapa kali? 1, 2, 3, 4. Jadi ini adalah negatif 2/3 pangkat 4. Selanjutnya pada bagian B, T kali T itu bisa kita tuliskan sebagai T pangkat 2, kemudian kita kalikan dengan 2 kali 2 kali 2, itu kita tuliskan sebagai 2 pangkat 3. Maka hasilnya dapat kita tulis sebagai 2 pangkat 3 T pangkat 2. Jadi kita biasa menuliskan variabelnya itu di bagian belakang ya. Kemudian untuk ini 9 bagi 3 kali 4 pangkat 3, itu hasilnya adalah 9 bagi 3 kan 3 ya, 3 kali 4 pangkat 3. Ini adalah sama dengan 3 kali 4 kali 4 kali 4. Berapa hasilnya? 192 ya. Nah, kita lanjutkan sekarang 1/8 pangkat 3. Itu adalah 1/8 kali 1/8 kali 1/8. Kemudian ini kita kalikan dengan 4 pangkat 2. Jadi ini kali 4 kali 4. Lalu kita tambahkan 1/2. Maka hasilnya adalah, ini saya sederhanakan ya, 8 dengan 4 ini, kemudian 8 dengan 4 ini sama-sama saya bagi 4, sini dapat 2 ya. Nah, sekarang ini hasilnya 1/8 kali 1/2 kali 1/2. 8 kali 2 itu 16, 16 kali 2 adalah 32. Di atasnya, di pembilangnya 1 kali 1 kali 1, itu adalah 1 ya. Hasil dari ini semua itu sekarang kita tambahkan dengan setengah. Jadi ini saya tambahkan 2 ya. Maka hasilnya adalah 1/32 ditambah dengan, samakan penyebutnya, berarti ini perlu dikalikan dengan 16 kan, di pembilang maupun penyebut. Maka 1 kali 16, 16, 2 kali 16, 32. Sudah sama sekarang penyebutnya, sama-sama 32. Maka hasilnya kita jumlahkan, 1 tambah 16 adalah 17/32. Untuk bagian terakhir, bagian C, ini negatif 6 pangkat 6 ya. Maka ini hasilnya adalah negatif dari 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. Jadi 6 nya sebanyak 6 kali.
ya. Nah, ini hasilnya akan sama dengan negatif berapa? 6 pangkat 6 ini. 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 ini. Apakah di antara kalian ada yang tahu? Dan hasilnya adalah 46.656. Jadi cukup banyak ya. Silahkan diperiksa kembali nanti. Sekarang kita bahas materi berikutnya tentang perkalian pada perpangkatan. Jadi ada 3 materi utama dalam perkalian pada perpangkatan ini, yaitu yang pertama adalah tentang hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Yang kedua itu adalah hasil perpangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Dan yang ketiga itu adalah hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Jadi untuk sifat perkalian dalam perpangkatan yang pertama itu, bagaimana kalian menentukan hasil dari perpangkatan dengan basis yang sama? Saya harapkan kalian selalu mengingat sifat ini. Jadi ketika basisnya sama, kalian bisa seolah-olah menjumlahkan pangkatnya saja. Jadi misalkan ketika ada 6 pangkat 2, kita kalikan dengan 6 pangkat 8, maka hasilnya adalah 6 pangkat 2 tambah 8 ini 10, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memangkatkan dari suatu perpangkatan dengan basis yang sama? Misalnya seperti ini, 6 pangkat 2 saya pangkatkan dengan 8, maka hasilnya adalah 6 pangkat 2 kali 8 ya. Jadi dengan menggunakan sifat ini kita kalikan pangkatnya, kita peroleh 2 kali 8 adalah 16. Selanjutnya, hasil perpangkatan dari suatu bilangan. Jadi, misalnya saya tuliskan di sini 6 kali 2 pangkat 8, maka kita peroleh hasilnya adalah sesuai sifat ini. A kali B dipangkatkan M, hasilnya adalah A pangkat M kali B pangkat M. Sehingga di sini kalau 6 kali 2 pangkat 8, maka hasilnya adalah 6 pangkat 8 kali 2 pangkat 8. Jadi demikian materi perkalian pada perpangkatan. Sekarang coba perhatikan contoh berikut ini. Dengan mengingat sifat tadi yang telah saya sampaikan, maka untuk soal nomor A ini, itu hasilnya adalah sama dengan 7 pangkat 5. Jadi kita jumlahkan pangkatnya ini, 3 tambah 2. Karena basisnya sama-sama 7. Kemudian yang nomor B ini, hasilnya adalah sama dengan 1/3 pangkat berapa? 6 tambah 4 pangkat 10 ya. Sedangkan nomor C ini adalah T pangkat 1 kali T pangkat negatif 1, maka hasilnya adalah T pangkat 1 ditambah negatif 1 ya, itu adalah T pangkat 0. Kemudian yang bawahnya ini, hasil dari bagian A ini adalah 9 pangkat 12. Bagian B ini adalah Z pangkat 3 kali 6, 18. Dan yang bagian C ini adalah 2/3 pangkat 3 kali 2, pangkat 6. Sekarang kita akan bahas bagian ketiga, yaitu pembagian pada perpangkatan. Untuk pembagian pada perpangkatan ini ada 2 materinya, yaitu yang pertama adalah tentang hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama, dan yang kedua itu adalah tentang perpangkatan pada pecahan. Untuk hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama ini, kalian harus mengingat sifat ini. Jadi A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, itu hasilnya adalah sama dengan A pangkat M kurang N. Jadi jika ada 2 pangkat 8 dibagi dengan 2 pangkat 6, maka hasilnya adalah sama dengan 2 pangkat 8 kurang 6, yaitu 2 pangkat 2. Selanjutnya, untuk perpangkatan pada pecahan ini, A per B pangkat N itu adalah sama dengan A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. Ya, jadi kalau kalian misalkan punya 6/8 ini saya pangkatkan 2, maka hasilnya adalah sama dengan 6 pangkat 2 dibagi dengan 8 pangkat 2. Jadi bayangkan saja
pangkat 2-nya ini seolah-olah ke dalamnya sini ya. Jadi seperti itu, agar mudah diingat. Ayo sekarang kita sederhanakan perpangkatan berikut ini. Jadi untuk soal nomor A ini, 8 pangkat 4 dibagi 8 pangkat 1, perhatikan basisnya sama, yaitu 8, maka hasilnya adalah 8 pangkat 4 kurang 1, yaitu 3. Untuk bagian B, ini caranya sama, hasilnya adalah 2,3 itu pangkat 7 kurang 3, pangkat 4. Dan untuk nomor C, tanpa perlu kalian ragu, hasilnya adalah negatif 8 pangkat 6. Selanjutnya, untuk bagian ini, itu hasilnya adalah sama dengan 8 pangkat 4 kali 8 pangkat 2 itu adalah 8 pangkat 6. Ingat sifat perkalian pada perpangkatan dengan basis yang sama ya. Itu kita bagi dengan 8 pangkat 3. Maka hasilnya ini pembagian pada perpangkatan. 8 pangkat 6 kurangi 3, yaitu 3. Selanjutnya untuk bagian B, ini mungkin saya tuliskan di sana ya, tempatnya tidak cukup ini. Hasilnya adalah negatif 2,3 pangkat 10 ya, dibagi dengan negatif 2,3 pangkat 3 kali negatif 2,3 pangkat 2. Jadi di penyebutnya itu adalah negatif 2,3 pangkat 3 tambah 2 ya, pangkat 5. Nah, sekarang dia sudah menjadi, ini 10 ya. Sekarang dia sudah menjadi bentuk pembagian pada perpangkatan dengan basisnya sama, yaitu negatif 2,3. Maka hasil ini adalah negatif 2,3 kita pangkatkan dengan 10 kurang 5, yaitu pangkat 5. Dan untuk bagian nomor C ini, hasilnya adalah B pangkat 9 tambah 7 berapa? 16. Kita bagi dengan B pangkat 3 tambah 4, pangkat 7 ya. Maka hasilnya adalah sama dengan B pangkat 16 kurang 7, yaitu 9. Kemudian terakhir, bagian ini ya. Bagaimana kalian menyederhanakan bentuk 6 pangkat 3 kali 3 pangkat 5 bagi 2 pangkat 3. Untuk menjawab soal ini, itu kita perlu pecah terlebih dahulu. 6-nya ini sebagai 2 kali 3. Ya, 2 kali 3, 6 kan? Kita pangkatkan dia 3. Jadi ini sebenarnya 6 pangkat 3. Tapi 6-nya saya pecah sebagai 2 kali 3. Kemudian di sebelahnya itu kali dengan 3 pangkat 5. Ya, kemudian dibagi dengan 2 pangkat 3. Maka hasilnya itu adalah sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Gunakan sifat perkalian pada perpangkatan tadi ya. Kita kalikan lagi dengan 3 pangkat 5. Lalu dibagi dengan 2 pangkat 3. Nah, ini kebetulan sama-sama 2 pangkat 3. Jadi saya akan sederhanakan, coret seperti itu ya. Maka sisanya adalah 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 5 saja. 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 5. Dan jika kalian ingat dengan sifat perkalian pada perpangkatan dengan basis yang sama, tentu saja harus ingat ya, maka ini hasilnya adalah 3 pangkat 3 tambah 5, yaitu 8. Dan materi yang keempat itu adalah tentang pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Jadi untuk pangkat 0 ini, untuk setiap bilangan misalkan A yang real tak 0, maka A pangkat 0 bernilai 1. Dituliskan seperti ini ya. Jadi kalian harus ingat, semua bilangan real tak 0 ketika dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah 1 ya. A-nya di sini tidak boleh 0. Untuk pangkat negatif, untuk setiap A bilangan real tak 0 dengan N bilangan bulat, maka berlaku sifat ini. Jadi A pangkat negatif N itu adalah sama dengan 1 per A pangkat N ya. Contohnya misalkan 3 pangkat negatif 5 itu adalah sama dengan 1 per 3 pangkat 5. Jadi bayangkan negatifnya ini seolah-olah menjadi 1 pernya.
Selanjutnya tentang bentuk akar. Jadi akar A ini sering dibaca sebagai akar kuadrat dari A. Jadi akar pangkat 2 dari suatu bilangan. Jika A tidak negatif, maka akar A adalah bilangan tidak negatif juga. Ya, sehingga nanti ketika akar A itu dikuadratkan, itu adalah sama dengan A. Kemudian bentuk seperti ini itu akan dibaca sebagai akar pangkat N dari A. Jadi jika A tidak negatif, maka akar pangkat N dari A itu adalah sama dengan B jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A dan B juga tidak negatif. Kemudian sifat yang kedua, jika A itu negatif dengan N ganjil, jadi yang di dalam akar itu bernilai negatif dengan N-nya adalah ganjil, maka berlaku akar pangkat N dari A sama dengan B jika dan hanya jika B pangkat N itu sama dengan A. Kemudian untuk menyederhanakan perkalian bentuk akar, kalian harus mengingat sifat-sifat ini. Jadi ketika akarnya sama, misalkan seperti ini, sama-sama akar A, kalian bisa menjumlahkannya. Ketika akarnya sama-sama dengan akar A, kalian juga bisa mengurangkannya. Kemudian ketika kalian mengalihkan, akar AB itu adalah sama dengan akar A kali akar B. Untuk di operasi pembagiannya, jadi akar A, akar dari A per B itu adalah sama dengan akar A dibagi dengan akar B. Jadi ada cukup banyak sifat-sifat akar ya. Saya harapkan kalian menyadari semua ini. Akan lebih mudah jika sekarang coba kita lihat dengan contoh seperti berikut ini. Perhatikan soal berikut ini, saya mungkin tidak jawab semua ya. Jadi untuk mengingatkan kalian saja, untuk A ini hasilnya adalah 2 pangkat 3 kurang 5 ya, sesuai dengan sifat pembagian pada perpangkatan. Itu adalah nilainya 3 kurang 5 adalah negatif 2. Dan kita bisa tuliskan juga dalam bentuk 1 per 2 pangkat 2 ya, sesuai dengan sifat atau pengertian pangkat negatif. Untuk nomor B ini juga sama, 1 per 0,5 ya, 0,5 itu kita pangkatkan 3. Untuk nomor C ini hasilnya adalah negatif 4 pangkat 0, yaitu sama dengan 1 ya. Jadi demikian untuk bagian D, E, F ini silahkan kalian coba kerjakan sendiri. Berikutnya untuk bentuk akar. Nah, akar 125 itu adalah sama dengan akar 25 kalikan dengan akar 5 ya, 25 kali 5 kan 125. Dan kita ketahui bahwa akar 25 itu adalah 5 ya, karena 5 kali 5 adalah 25. Kita bisa tuliskan sekarang bentuk ini menjadi 5 akar 5. Untuk nomor B caranya sama, kalian nanti akan mendapatkan hasilnya adalah 10 akar 6. Dan untuk nomor C silakan dikerjakan sendiri. Untuk nomor D mungkin yang akan bantu saya jawab. Di sini kita akan hitung hasilnya sebagai 5 akar 3 ditambah 843 ya. Itu adalah akar dari 81 kalikan dengan akar 3. Silakan dicek bahwa 81 kali 3 itu adalah sama dengan 243. Kemudian kita kurangi dengan akar 12. Akar 12 saya akan tuliskan sebagai akar 4 kalikan dengan akar 3 ya. Sekarang kalian dapat melihat bahwa yang awalnya akarnya itu beda-beda, akar 3, akar 243 dan akar 12 itu sekarang sudah menjadi sama semua, sama-sama akar 3 ya. Kita bisa lanjutkan hitungan ini. Jadi ini adalah 5 akar 3 ditambah akar 81 itu adalah 9. 9 akar 3 dikurangi akar 4. Berapa? 2 ya. 2 kali 2 kan 4. Akar 3 ya. Maka hasilnya ini adalah 5 tambah 9 kurangi 2. 5 tambah 9 kurangi 2. Akar 3. Dan itu
nilainya adalah 12 akar 3. Jadi seperti itu untuk bagian ini. Bagian terakhir dari bentuk perpangkatan dan akar itu ada disebut sebagai notasi ilmiah atau bentuk baku dari suatu bilangan. Dituliskan itu biasanya dalam bentuk seperti ini. Jadi A kali 10 pangkat N. Dengan N-nya, dengan A-nya itu adalah berada di antara 1 sampai 10. Dan N adalah bilangan bulat. Jadi misalkan notasi ilmiahnya 2300 itu ditulis sebagai 2,3 ya. Perhatikan 2,3 ini kan berada di antara 1 sampai 10. Kita kalikan dengan 10 pangkat N. 10 pangkat 3 ya. Karena 2300 itu adalah 2,3 kali 1000. 1000-nya ini jadi 10 pangkat 3. Nah, kita sekarang akan coba lihat soal-soal yang terkait dengan notasi ilmiah. Nyatakan bentuk ilmiah berikut ini menjadi bentuk biasa. Jadi yang nomor A itu adalah 2,16 kali 10 pangkat 5. Ini hasilnya adalah sama dengan 2,16 itu kan 216 per 100 ya. Perhatikan ini adalah 2 angka di belakang koma. Kita kalikan dengan 10 pangkat 5. Jadi 10 pangkat 5 itu adalah 1 dengan 0,5. 100.000 ya. Nah, ini hasilnya adalah saya sederhanakan, coret 0-nya 2, ini sini saya coret 0-nya 2. Jadi 216 kali 1000. Hasilnya adalah 216.000. Bangun nomor B sekarang. Jadi 0,16 kali 10 pangkat negatif 3. Jadi ini adalah sama dengan 0,16 saya kalikan dengan 10 pangkat min 3. Itu adalah 0,001 ya. Maka hasilnya adalah kalian tinggal kalikan ini. Kita peroleh hasilnya adalah 0,00016. Seperti itu. Sekarang lanjut ke bagian kedua. Nyatakan dalam bentuk ilmiah. Sekarang bentuk seperti ini ya. 155 kali 10 pangkat 6. Ini akan saya tuliskan sebagai 155-nya supaya jadi bentuk notasi ilmiah. Kita tuliskan dia dalam bentuk 1,55 kali 100 ya. Jadi 1,5 kali 100 itu kan tetap 155 ya. Itu kemudian kita kalikan 10 pangkat 6 di sini. Jadi 10 kali 10 pangkat 6. Kita peroleh hasilnya adalah 1,55 kali 10 pangkat 2 ya. Ini 100-nya adalah 10 pangkat 2. Kemudian kita kalikan dengan 10 pangkat 6 yang ini. Maka hasil akhirnya kita peroleh 1,55 kali 10 pangkat 2 tambah 6 itu adalah 8. Nah, sudah jadi dia dalam bentuk notasi ilmiah. Sekarang bagian B. Ya, itu adalah 46,78 kali 10 pangkat negatif 3. Sama seperti tadi, saya akan tuliskan dia sebagai 4,678 kali 10 ya, karena untuk di notasi ilmiah harus nilainya itu antara 1 sampai 10 di sini ya. Salah satunya adalah 4,678 seperti contoh ini. Kemudian kita kalikan dengan 10 pangkat negatif 3. Negatif 3. Kita peroleh hasilnya adalah 4,678 kali 10 ini kan 10 pangkat 1 ya. 10 pangkat 1. Nah, kemudian kalikan dengan 10 pangkat negatif 3. Kita peroleh hasilnya adalah 4,678 kali 10 pangkat 1 dikurangi 3 berapa? Ya, negatif 2. Kemudian mungkin saya bantu satu lagi ya, untuk nomor C ini 2.300.000. Itu adalah sama dengan 2,3 kali 1 juta ya, 1 juta. Nah, nolnya 6 berarti
ya. Kita ubah sekarang menjadi bentuk notasi ilmiah. 2,3 kali 1 juta ini adalah 10 pangkat 6. Dan kita telah menyelesaikan semua materi pada notasi ilmiah. Dengan berakhirnya ini, saya harapkan kalian sekarang mengerti bahwa materi bentuk pangkat, akar, serta notasi ilmiah ini cukup luas dan perlu semangat yang tinggi untuk mempelajarinya ya. Semoga kalian ingat semua materinya. Sampai jumpa pada video berikutnya.